Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita dihadapi dengan sebuah isu yang menggemparkan bahwasanya ada sebuah asteroid yang akan menabrak bumi, yaitu pada hari Jumat, tepatnya adalah tanggal 15 Ramadan. Terlebih apabila hal itu dikaitkan dengan sebuah riwayat hadis yang menyatakan bahwasanya pada pertengahan bulan Ramadan itu akan terjadi suara dentuman yang sangat keras yang menandakan itu akan terjadinya dukhan. Dan apakah hal ini dibenarkan? Mari kita simak ulasan berikut. Hadis yang tersebar di tengah kaum muslimin adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan. قال نعيم ابن حماد حدثنا أبو عمر عن ابن لاهيعة قال حدثني عبد الوهاب ابن حسين عن محمد ابن ثابت البناني عن أبيه عن الحارث الحمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت صيحة في رمضان فإنه يكون معمة في شوال، وتمييز القبائل في ذي القعدة، وتصفق الدماء في ذي الحجة والمحرم. وما المحرم؟ يقولها ثلاثا: هيهات هيهات يقتل الناس فيها هرجا هرجا. قال: قلنا وما الصيحة يا رسول الله؟ قال: هدة في النصف من رمضان ليلة الجمعة، فتكون هدة توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورهن في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلازل. فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة فادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا قواكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم، فإذا حسستم بالصيحة فخروا لله سجدا وقولوا سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس، فإن من فعل ذلك نجا ومن لم يفعل ذلك هلك. Nu'aim bin Hamad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Umar dari Ibnu Lahi'ah. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdul Wahab bin Husain dari Muhammad bin Thabit al-Bunani dari ayahnya, dari Al-Harith Al-Hamdani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bila telah muncul suara di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Kabilah-kabilah saling bermusuhan, perang antar suku di bulan Dzulqa'dah, dan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan Muharram. Kami bertanya, suara apakah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras di pertengahan bulan Ramadan. Pada malam Jumat akan muncul suara keras yang membangunkan orang tidur, menjadikan orang yang berdiri jatuh terduduk, para gadis keluar dari pingitannya. Pada malam Jumat di tahun terjadinya banyak gempa. Jika kalian telah melaksanakan salat subuh pada hari Jumat, masuklah kalian ke dalam rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, sumbatlah lubang-lubangnya, dan selimutilah diri kalian, sumbatlah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara menggelegar, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah, Maha suci Allah Al-Quddus, Maha suci Allah Al-Quddus, Rabb kami Al-Quddus. Karena barang siapa melakukan hal itu, niscaya ia akan selamat. Tetapi barang siapa yang tidak melakukan hal itu, niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan, jilid 1, halaman 228, nomor 638. Namun sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah prinsip ahli sunnah wal jamaah, tatkala ia menemukan sebuah khabar, maka terlebih dahulu ia mentelitinya. Apakah khabar ini tersambung sampai kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Di dalam hadis ini terdapat kelemahan-kelemahan, baik dari segi sanad maupun matan. Di dalam sanadnya terdapat beberapa orang periwayat yang dinilai lemah oleh para muhaditsin. Di dalam hadis ini terdapat seorang periwayat yang bernama Ibnu Lahi'ah. Ibnu Lahi'ah adalah seorang yang saleh. Namun dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala bahwasanya Ibnu Lahi'ah huwa dha'ifu fil hadis, adalah seorang yang dhaif di dalam hadis. Hal ini lantaran karena dikatakan oleh Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan bahwasanya kedhaifan Ibnu Lahi'ah adalah min qibali hifdhi, yaitu dari sisi
hafalannya. Dan hal ini diketahui oleh para muhaditsin, yaitu tatkala Ibnu Lahi'ah mengalami kebakaran di rumahnya sehingga membakar semua kitab-kitab yang dituliskan olehnya. Kemudian terdapat Abdul Wahhab Ibnu Husain. Dia adalah seorang perawi yang majhul, sebagaimana dikatakan Al-Hakim dan Ibnu Hajar. Kemudian ada seorang periwayat yang bernama Muhammad Ibnu Thabit Al-Bunani. Dia terhitung cacat dan lemah menurut Ibnu Hibban dan Ibnu Adi. Kemudian yang terakhir adalah seorang periwayat yang bernama Al-Harith Al-A'war Al-Hamdani. Dia adalah seorang periwayat yang kadzab ataupun pendusta sebagaimana dikatakan oleh Asy-Sya'bi, Abu Hatim dan Ibnu Al-Madini, dan dikatakan oleh Abu Zur'ah bahwasanya hadisnya tidak dijadikan hujjah. Namun ada sebagian muhaditsin yang mensahihkan periwayatannya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akan tetapi dalam hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, maka tidak termasuk. Maka kesimpulannya bahwasanya hadis ini dari segi sanadnya adalah dhaif, yaitu hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian di dalam hadis ini terdapat cacat pula dari segi matan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengkategorinya sebagai hadis yang batil secara matan. Beliau mengatakan di dalam Al-Manar Al-Munif, wa minha ahaditsu tawarikh al-mustaqbalah wa qad taqaddamtul isyarah ilaiha. Sebagian dari tanda hadis yang tidak dapat dijadikan pijakan adalah hadis-hadis tentang sejarah masa yang akan datang. Oleh sebab itu, hadis ini adalah hadis yang dhaif, memiliki cacat baik dari segi sanad maupun dari segi matan. Maka tidak boleh menjadikan hadis ini adalah sebagai sandaran hujjah ataupun menjadikan sebuah keyakinan. Sobat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa huru-hara akhir zaman serta fitnah yang ada di dalamnya dan hal-hal yang mengerikan pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang beriman, dan mereka tidak berharap apalagi meminta disegerakan untuk dipertemukan dengan peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan dan dahsyat itu. Namun bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, justru mereka meminta untuk disegerakan dapat ditemukan dengan peristiwa-peristiwa yang mengerikan di hari kiamat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq. Innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin ba'id. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh. Surat Asy-Syura ayat 18. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman? Yang dilakukan oleh orang yang beriman adalah ia mensegerakan amalan saleh sebagai bekal untuk dirinya. Berdasarkan kepada hadis Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mali sittan, tulu'u syamsi min maghribiha, awid dukhan, awid dajjal, awid dabah, aw khasatu ahadikum, aw amrul amah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah melakukan amalan-amalan sebelum didahului 6 hal: terbitnya matahari dari barat, dajjal, kabut, hewan melata bumi, kematian salah seorang dari kalian, dan hancurnya dunia. Hadis riwayat Muslim. Sampai disinilah apa yang dapat kami paparkan. Semoga dapat memberikan manfaat. Barakallahu fiikum.